welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 11. Di sini ada Kak Andi Rifda. Apa kabar, Kak? Baik, Bu. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita Sharing is Caring kali ini ya, Kak, ya mungkin Kak Andir ini perkenalkan diri dulu dan sapa viewers kita. Hai semua, nama saya Andi. Saya alumni angkatan ke-11 dan sekarang saya di jurusan Sastra Jepang Unhas. Unhas, Makassar ya, Kak ya? Iya. Oke, jauh banget nih, Kak. Pulang kampung. Iya. Iya, oke. Nah, Kak Andir ini diterima di Sastra Jepang Unhas itu jalur apa, Kak, waktu itu? Jalur apa? Oh, SBMPTN. SBMPTN. Iya. Oke. Nah, sebelum mengikuti SBMPTN kan banyak banget tuh, Kak, jalur-jalur PTN. Ada nggak yang Kak Andir coba? Enggak sih, cuma pertamanya awalnya mau nyoba apa itu yang di apa sih, Politeknik, tapi nggak jadi. Politeknik nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Nah, jadi aku fokus ke SBMPTN aja tuh. Soalnya SNM aku udah dari kuota sekolah nggak dapet SNM, terus akhirnya SBM. Iya. Terus sempat mau daftar Politeknik tapi nggak jadi ya, Kak ya. Oke. Nah, terus kenapa, Kak, ngambilnya sastra Jepang? Ya udah dari hobi aku sih. Soalnya kan aku suka nonton anime, main game, baca komik. Terus aku mikir enak kali ya kalau misalnya baca komik, nonton anime itu nggak usah pakai subtitle. Ngerti sendiri. Iya. Oke. Nah, setahu Ibu dulu kan Kak Andir nih apa ya, untuk gambar kan bagus tuh ya. Kenapa nggak ambil jurusan desain tapi sastra Jepang? Sebenarnya aku itu jurusan pilihan pertama aku tuh kan ITB, Fakultas Seni Rupa dan itu Budaya. Tapi sayangnya nggak keterima. Jadi sastra Jepang ini udah pilihan kedua aku, Bu. Oke, berarti di SBM itu pilihan pertamanya ITB, pilihan keduanya Unhas ini. Iya. Sastra Jepang dan keterimanya di pilihan kedua. Iya, betul. Oke, tapi dua-duanya baik desain maupun sastra dua-duanya suka ya, Kak ya? Iya. Alhamdulillahnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Kak, apa aja sih, Kak, yang dipelajari di sastra Jepang? Yang pertama tuh ada bahasa Jepang terpadu. Itu dari maba sampai tahun ketiga ke tahun kemarin. Ada bukunya sendiri namanya Minano Nihongo kan. Ada kalau tahun pertama Ichinense, ada bahasa Jepang terpadu dasar. Kalau tahun kedua ada bahasa Jepang terpadu menengah. Terus yang ketiga ada bahasa Jepang terpadu menengah. Bukan menengah. Lanjut. Oke. Terus sekarang di semester ini apa yang dipelajari? Kalau sekarang aku tuh udah ambil mata kuliah semantik. Ada sekarang juga seminar proposal skripsi linguistik karena aku kan fokusnya ke linguistik ya. Oke. Terus ada juga metode penelitian. Ini semester 7 semua ini. Iya. Semantik. Terus ada lagi mata kuliah pilihan tambahan namanya metode pengajaran. Oke. Nah, apa sih yang menarik dari sastra Jepang menurut Kak Andir sendiri? Yang menarik menurut saya tuh ya belajar bahasanya sih. Terus sastra itu kan beda tuh sama pendidikan bahasa Jepang. Betul. Iya, kalau yang selama ini saya pelajari tuh ada kejepangan. Jadi dia tuh belajar tentang J-pop, tentang kebudayaan Jepang, sejarah. Ada lagi tuh sejarah Jepang dari zaman dahulu. Makanannya juga mungkin ya, Kak ya. Iya, betul ada. Terus apa lagi ya? Itu sih. Oke. Itu yang menarik ya menurut Kak Andir sendiri di sastra Jepang. Terus Kak, mungkin pas pertama kali Kak Andir nih masuk di sastra Jepang, apa sih mungkin kesulitannya atau kendalanya yang dihadapi? Sebenarnya nggak terlalu sulit sih, kayak saya suka lupa aja kayak tata bahasa yang susah. Soalnya dulu udah pernah belajar basic bahasa Jepang waktu SMP kan, jadi nggak terlalu. SMA juga? SMA enggak, SMP aja. Itu pun setahun. Iya, oke. Kalau SMA saya belajar ya nonton anime, baca komik, main game. Gitu. Oke, jadi udah punya basicnya lah intinya ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak kendala ya. Nggak terlalu ya. kesulitan. Oke. Terus Kak, apa ya namanya? Kalau misalnya kan pengen ngambil sastra Jepang, apakah harus linear dengan mata pelajaran yang dipelajari di SMA? Misalkan SMA kan ada tuh LM Jepang, LM Prancis, ada LM Inggris. Enggak juga sih, dulu aku
LM bahasa Inggris malah. Oh, kamu LM bahasa Iya. Inggris ya, tapi masih bisa ya berkorelasi ya. Oke. Nah, kemudian apa suka dukanya yang dihadapi nih sampai udah semester akhir? Apa ya suka dukanya? Kalau sukanya mungkin ya bisa ketemu teman banyak. Ya kalau dukanya sih ya nggak sesuai ekspektasi saya sih kalau itunya. Apa tuh yang nggak sesuai ekspektasi tuh yang kayak gimana? Kirain saya kalau di sastra Jepang tuh bakal nemu yang sehobi karena saya, ternyata nggak juga, tapi alhamdulillah baik-baik sih sejauh ini. Oke. Yang teman-temannya Kak Andir sendiri yang ditemuin banyak kan hobinya apa sih? Rata-rata K-pop, orang-orang biasa juga banyak. Oke. Yang kayak saya aja sedikit, nggak cuma hitung jari doang. Oke. Jadi nggak yang sefrekuensi ya hobinya ya. Tapi mungkin Nggak. suka K-pop kan lebih ke Korea, tapi ngambil sastra Jepang ya. Iya, banyak. Oke, banyak ya. Nah, prospek kerjanya sendiri kalau di sastra Jepang nih apa sih? Macam-macam, bisa jadi translator, bisa jadi kerja di kedutaan, bisa kayak senpai saya ada itu yang di kedutaan. Terus ada juga jadi jadi pengajar bisa. Oke. Nah, kalau jadi pengajar bisa nih, kan ada juga ya Kak ya pendidikan bahasa Jepang. Ada. Lalu apa bedanya pendidikan bahasa Jepang sama sastra Jepang yang Kak Andir tahu? Kalau setahu aku sih sastra Jepang itu dia belajar juga seperti yang tadi aku bilang, kayak kejepangan, sejarah, apalagi. Iya, kalau saya pendidikan dia ada itu metode pendidikannya sendiri. Metode pengajaran maksudnya dia ada. Oke, metode pengajaran kalau di pendidikan, kalau di sebenarnya di sastra Jepang pun juga ada ya metode apa yang ada itu mata kuliah pilihannya. Iya, Oke, berarti sebenarnya bisa masuk jadi guru pun bisa walaupun bisa. sastra Jepang. Nah, kemudian sastra Jepang tuh ada di universitas mana aja yang Kak Andir tahu? Yang saya tahu tuh ada di UI, ada di USU, ada di kampus saya sendiri di Unhas, ada di Bali apa sih itu Undayana ya? Iya. Ada di UGM ada. Iya. Mana lagi ya? Kalau di Unhas sendiri akreditasinya apa untuk sastra Jepang? Kalau untuk sekarang sih masih itu lagi ada itu akreditasi lagi. Kemarin A. Kemarin A, berarti Iya. ini nanti ada pembaharuan akreditasi Iya, ya. pembaharuan lagi. Mudah-mudahan tetap A ya Kak ya. Amin. Nah, yang menarik nih Kak, kenapa Kak Andir tuh akhirnya milihnya di Unhas? Terlepas dari kampung halaman ya. Kenapa nggak milih yang daerah-daerah dekat? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Memang dari awal kepikirannya pengen ke Unhas. Iya, itu cuma mikir ITB sama Unhas. Supaya ya, kalau Unhas kan ada keluarga tuh, jadi ya enak aja gitu. Oke, jadi lebih ke situ. Nah, untuk biaya pendidikannya sendiri Kak, di Unhas itu untuk jalur SBM berarti ya Kak ya? SBM. Ini berapa range-nya? Range-nya kalau misalnya jujur sih Bu, UKT di jurusan aku tuh kayak tergolong apa ya? UKT satunya 500.000, UKT 2 1 juta. Kalau aku kan UKT 6 tuh 3.500.000. Oke, UKT tertingginya berapa Kak? UKT 7 kalau nggak salah Sekitar 4 juta. 4 juta untuk jurusan Kak Andir ya, sastra Jepang. Jadi nggak terlalu membebani juga ya Kak ya sebenarnya ya. Dan UKT itu berdasarkan slip gaji orang tua juga ya. Iya, betul. Ya, jadi terus bisa mungkin kalau kayak teman-teman atau adik-adiknya sekarang nih pengen minta keringanan atau kesulitan finansial juga bisa ya Kak ya. Insya Allah. Mengajukan banding. Nah, kemudian kalau menurut Kak Andir nih, kalau ada adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan sastra Jepang, apa aja yang perlu dipersiapkan? Kalau menurut aku sih ya basic ya, kayak belajar huruf hiragana, belajar urutan menulisnya, terus basic grammar. Kalau menurut aku sih gitu ya. Tapi kalau waktu aku maba sih diajarin dari awal banget, termasuk cara menggores gitu, diajarin semua. Oke. Nah, ini yang menjadi ketakutan adik-adiknya nih sekarang. Kayak pengen ngambil jurusan sastra Jepang, tapi saya nggak mahir banget Bu bahasa Jepang. Nanti khawatirnya ketika kuliah dosen menjelaskan pakai bahasa Jepang, saya nggak terlalu paham gimana Bu. Itu sebenarnya gimana tuh? Apakah pas menjelaskan dosen langsung pakai bahasa Jepang? Enggak, waktu aku maba sih enggak. Diajarin yang basic dulu, kayak perkenalan diri, terus tanya tinggal di mana apa segala macam, terus belajar benar-benar dari nol. Iya.
dari Nggak basicnya apa-apa. ya. Iya, betul. Jadi kalaupun emang nggak bisa banget ya nggak masalah berarti ya Kak Iya, ya. yang penting mau belajar aja sih. Oke, yang penting mau belajar. Tapi di semester-semester akhir pun masih dosennya masih ada yang pakai bahasa Indonesia ya Kak ya? Iya, masih ada. Oke. Terus apa lagi ya? Apa lagi Kak? Yang ini. Apa mungkin gini? Apa yang menurut Kak Andir nih adik-adiknya kan sekarang lagi bingung nih pilih jurusan, lagi memilah-milah jurusan mana nih yang terbaik gitu. Kalau menurut Kak Andir sendiri nih sastra Jepang, kenapa sih harus masuk ke sastra Jepang? Harus ya. Ya itu pilihan kalian sendiri sih kalau misalnya masuk sastra Jepang kalau misalnya. Menariknya apa gitu? Ya belajar pop culture Jepang. Oh, Oke, apa? salah satu tugas kejepangan itu menonton anime. Oke, dan Kalau itu suka menyenangkan. nonton anime tuh nonton film tuh. Oke, itu salah satu tugas ya. Iya pernah. Biasanya kalau nonton film itu dimarahin, tapi ini malah jadi tugas. Iya betul. Oke. Nah, terus Kak, pesan dan harapan untuk adik-adiknya yang saat ini mungkin lagi galau nih pilih jurusan. Apa nih Kak? Kalau menurut aku sih ya, ya yakinin diri sendiri aja. Nggak apa-apa kalau misalnya mau kalau emang mau masuk sastra Jepang tapi emang belum punya basic skill atau apa, nggak apa-apa belajar dari nol. Terus di kampus juga nanti bakal diajarin kok. Yang penting ada niat dan kemauan aja, itu aja sih. Oke, jadi harus ada kemauan dan ada niat ya Kak Iya ya, betul. supaya bisa maksimal nanti kuliahnya. Karena kalau nggak sesuai dengan keinginan atau minatnya nanti nggak maksimal ya Kak ya. Iya. Apalagi yang kamu pengen sampaikan tentang sastra Jepang? Sastra Jepang, jangan anggap enteng aja sih. Itu juga salah satu. Jangan nganggap remeh sastra. Oke, jangan nganggap remeh sastra ya. Iya. Nah, untuk sastra Jepang ini kebanyakan teman-temannya Kak Andir ini banyakan IPA atau IPS? Kebanyakan sih itu kalau teman-teman aku sih IPA ya. Banyakan IPA. Iya, banyak yang linjur. Tapi satu angkatan itu ada yang IPS. Ada. Jadi artinya untuk yang pengen adik-adiknya yang pengen masuk ke sastra Jepang, baik IPA maupun IPS nggak masalah ya Iya, Kak ya? bisa. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau Kak Andir sendiri nanti ke depannya harapannya buat diri sendiri nih. Harapannya buat diri sendiri setelah lulus mau jadi apa sih Kak? Aku sih ya saya belum kepikiran Bu, tapi aku mau ambil sertifikat dulu, sertifikat JLPT supaya bisa jadi translator. Oke, jadi pengen jadi translator ya Kak ya? Atau mungkin nanti bisa jadi pembuat anime ya? Jadi ilustrator lepas Ya, mungkin. iya, mudah-mudahan lah ya. Amin. Karena kan sesuai juga tuh sama desain yang Iya. disukain. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu kali ya untuk sharing-sharingnya. Terima kasih banyak nih Kak Andir. Terima kasih juga Bu udah ngundang saya. Iya, nih sudah berbagi cerita sastra Jepang di Unhas ya. Jadi waktu itu ada Kak yang nanya, Bu ada nggak alumni yang di jurusan sastra Jepang gitu kan? Ada nih, makanya ini Ibu hadirkan di sini pertanyaan kalian di kelas. Kalau kalian mau tanya-tanya nih sama Kak Andir, nanti kalian bisa chat di kolom komentar video ini yang tayang gitu. Jadi kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudah dulu ya Kak. Makasih ya sekali lagi ya. Makasih kembali Bu. Ya, jangan lupa Kak like, Comment, and subscribe. subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. See you next video.